Oke. Apa kabar warahmatullahi wabarakatuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat kah ini di akhir minggu ya? Ini udah weekend. Iya. Terus banyak wajah-wajah yang saya kenal ternyata di sini ya. Si Fahmi, ini ada beberapa yang baru masuk teman-teman. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Karena kondisi sekarang mungkin di samping cuaca yang memang lagi nggak menentu dan memang lagi banyak yang positif ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang di sini yang gabung sekarang diberi kesehatan ya. Sehat-sehat selalu. Dan hari ini kita mau bahas apa ya Mi sebenarnya? Alhamdulillah ya Bu Endang, alhamdulillah sehat. Mau bahas apa nih Teh? Jadi hari ini mungkin aku akan langsung share screen. Sebentar aku coba share screen ya. Oke. Layar aku udah ada, Mi? Aman. Aman. Layar aku udah aman ya. Sebentar saya coba intip ke sebelah. Oke. Jadi hari ini tuh diamanahi lebih tepatnya ya oleh teman-teman di Amiga untuk bisa sharing katanya. Teh Fitri coba sharing dong gitu. Kita sharing bareng sebenarnya perjalanan gitu. Sebagai seorang womanpreneur di era startup teh kayak gimana sih? Suka dukanya seperti apa dan kenapa sebenarnya lebih ke ditarik ya? Kenapa memang even kita sebagai seorang wanita gitu ya dan di era startup ini apa yang harus kita lakuin sih sebenarnya? Apakah kita mungkin ada yang teman-teman sini jadi ibu rumah tangga jadi rumah tangga yang seperti yang kita lakukan gitu. Nah, sedikit perkenalan tentang saya pribadi teman-teman. Jadi nama saya Fitri. Salam kenal buat teman-teman yang mungkin baru join Amiga Talk di hari ini yang pertama kali. Saya seorang ibu sebenarnya. Kalau ditanya pekerjaan utama apa, Fit? Pekerjaan utama saya adalah ibu dari 2 orang anak, teman-teman. Jadi anak pertama saya berumur 12 tahun dan yang kedua berumur 3 tahun. Nah, lalu di samping menjadi seorang ibu juga sekarang kebetulan diamanahi sebagai founder dari amiga.id, lalu founder dan juga CEO dari Afin. Dan baru tahun ini ya, bareng-bareng dengan teman-teman Venturi, diamanahi juga untuk megang posisi CEO di Venturi Inovasi Digital. Lalu, dan dari 2018, alhamdulillah saya bersama teman-teman yang lain nih jadi co-founder di Asosiasi Agile Indonesia. Jadi Asosiasi Agile itu yang memang mungkin komunitas resmi pertama ya, kita ada legalnya dan lain-lain yang memang berisi praktisi-praktisi Agile yang ada di Indonesia, teman-teman. Lalu bicara soal tadi sisi profesional, ada sisi sertifikasi profesional nih yang memang alhamdulillah hari ini Fitri dapatkan gitu ya. Sekarang di KMP 1 dan KMP 2 alhamdulillah dari Kanban University, PSM sendiri dari scrum.org dan IC Agile untuk Business Agility Foundation gitu. Lalu ditanya soal perjalanan mungkin ya. Nah, soal perjalanan sebenarnya ini yang sekarang sedang digeluti gitu teman-teman. Ada 3 perjalanan. Mungkin sebelumnya buat teman-teman di sini yang kenal Fitri dari zaman Ekipa, dari zaman sebagai karyawan dulu ya teman-teman. Aku sebelum ngerintis usaha sendiri dan memang sebelum membuat usaha sendiri, saat itu pun memang bekerja dulu nih. Bekerja, nyambi, bikin usaha. Bekerja, nyambi, bikin usaha. Karena apa? Mungkin banyak di sini yang memang kayak, aduh gue harus bikin startup nih. Oke, silakan Anda bikin startup. Aku harus ikut tren yang sekarang nih. Tren yang sekarang ada, mau berwirausaha. Padahal dan ekonomi gue dan lain-lain harus kayak gimana gitu. Padahal di satu sisi itu bisa dilakukan keduanya gitu teman-teman. Termasuk aku pribadi ya. Dulu dengan Venturi Startup Studio dan sebelum saya bekerja gitu. Saya bekerja tapi sambil bekerja juga bikin nih. Kan masing-masing punya mimpi ya. Saya pribadi punya mimpi gimana caranya dulu di umur 20 tahunan. Pokoknya gue di sebelum umur 30 harus punya perusahaan sendiri gitu.
gue kerja sekarang, pokoknya mimpi gue di umur 30 harus punya perusahaan sendiri, dan akhirnya bisa terlaksana, teman-teman. Kerja jalan, startup sendiri juga jalan gitu. Sampai pada titik saat startupnya memang butuh concern yang lebih, qadarullah tahun kemarin akhirnya aku resign sebagai karyawan dan fokus nih untuk ngebangun mimpi sendiri gitu. Ada 3 ini yang sekarang memang lagi fokusin digeluti, teman-teman. Venture Inovasi Digital, Startup Studio, sama Afin. Nanti mungkin kita, kalau ada yang lebih ingin mengetahui apa sih Fit, ini kita bahas di akhir ya, kalau ada yang mau bertanya. Lalu bicara soal womanpreneur gitu, bicara soal kita sebagai wanita gitu ya, atau di sini nggak usah sebagai wanita atau cewek atau cowok gitu ya, wanita, kita bicara secara kita sebagai manusia gitu ya teman-teman. Kondisi sekarang kita ada di kondisi post COVID-19 ya, malah mungkin masih muncul lagi varian terbaru kan sekarang, ada beberapa yang mungkin sahabat kita, keluarga kita positif, dan butuh adaptasi nggak sih teman-teman saat COVID ini datang? Butuh adaptasi nggak sih teman-teman saat... Oke, kita lanjut lagi nih. Teman-teman, sorry tadi sedikit break ya, Mas Wahyu. Iya, nggak apa-apa deh. Oke, ya, bicara soal entrepreneur gitu ya. Mungkin di sini Fitri mau sedikit share teman-teman, kenapa sih Fit gitu? Kenapa kita harus berentrepreneur gitu? Kenapa kita, mau entah itu posisi kita jadi karyawan, mau itu posisi kita jadi ibu rumah tangga, mau posisi kita jadi apapun gitu ya. Kenapa kita harus punya mindset itu gitu? Kenapa kita memang punya growth mindset mungkin ya kalau di era satu zaman di mana memang banyak orang yang bilangnya ini lagi di era VUCA nih Fit gitu. VUCA itu apa sih Fit? Nah, ada volatility, ada uncertainty, ada complexity, dan ada ambiguity. Itu teh apa gitu? Kita bahas di slide sebelumnya, selanjutnya. Kita lagi ada di era teman-teman, yang pertama adalah volatility atau volatilitas kali ya, kalau kita di generat ke bahasa Indonesia. Itu teh era apa sih Fit? Dimana sekarang memang perubahan yang terjadi itu teman-teman begitu cepat ya. Dia bergejolak dan tidak stabil serta tidak terduga gitu. Jadi mungkin kalau era zaman dulu ya kita bisa mengestimasi sesuatu ya teman-teman. Tapi sekarang ya memang perubahannya begitu cepat gitu. Udah cepat, enggak kalem gitu ya, enggak slow gitu, bergejolak lah. Lalu tidak stabilkah yang terjadi sekarang gitu. Bisa jadi sekarang itu yang terjadi misalnya orang butuhnya apa, besok lusa tuh udah mulai berubah lagi nih kebutuhannya apa. Dan tidak terduga gitu. Ya hal simpelnya lah yang tadi kita bahas di awal ya terkait COVID. Tidak ada yang merencanakan teman-teman bahwa COVID itu akan datang. Tidak ada yang merencanakan bahwa akan ada satu titik pandemik yang akan memang melanda seluruh dunia ya. Lalu kebayangkah kalau kita nggak siap dengan hal tersebut teman-teman? Kebayangkah kalau misalnya teman-teman di sini dituntut itu bisa beradaptasi dari mulai misalnya sekolah nih, banyak teman-teman mahasiswa yang aku lihat datang, dari mulai misalnya sekolahnya online, sekolahnya offline, terus tiba-tiba harus online. Kemarin sempat lagi misalnya perkuliahannya jadi hybrid Fit. Ada yang datang dibagi 2 nih, ada yang dia tetap online. Lalu ada agenda full offline ya. Kemarin sempat ada full offline, lalu sekarang udah berubah lagi nih. Jadi nggak boleh lagi ya. Jadi nggak boleh lagi offline ya, semuanya balik lagi ke online. Karena di Februari ternyata katanya pandemik akan mencapai di puncak tertingginya gitu untuk kasus yang terjadinya. Perubahannya bisa teman-teman bayangin nggak sih secepat apa? Udah nggak dalam lagi hitungan bulan atau tahun ya teman-teman. Jadi udah benar-benar sekarang misalnya, contoh anak aku pribadi gitu ya, sekarang udah jalan, oke udah asik nih, udah mulai sekolah. Pagi-pagi, besoknya itu pagi-pagi dapat surat dari sekolah bahwa oke, jangan saya sekarang ada surat baru nih, teman-teman harus kembali ke online lagi. Sekarang kebayang nggak kalau kitanya nggak siap menerima perubahan itu? Saat kita nggak siap menerima perubahan itu, yang ada apa? Malah mengeluh dan menyalahkan orang lain ya teman-teman. Menyalahkan situasi, pasrah gitu. Ya udahlah, gue mau udah kayak gini, udah mau kayak gimana lagi gitu. Lalu yang kedua sekarang di area adalah ketidakpastian ya teman-teman. Terkait hoax mungkin teman-teman di sini ya.
apalagi hoax di grup WhatsApp keluarga tuh. Nah, udah kebayang tuh cara gimana ngeremnya kita untuk bisa ngasih tahu nih orang tua bahwa Bu, Bapak jangan dulu percaya nih. Sekarang di era dimana kita sulit untuk bisa memilih mana informasi yang akurat dan bisa jadi acuan kita untuk mengambil keputusan. Termasuk dari kita nih, sebagai misalnya di sini teman-teman yang mau berentrepreneur nih bicaranya bahwa ya semuanya serba ketidakpastian teman-teman. Harus kayak gimana sih kita dalam menghadapi ketidakpastian? Nanti kita akan jawab di slide selanjutnya ya teman-teman. Lalu yang ketiga, sekarang areanya kompleksitas gitu. Jadi kalau ada masalah itu sekarang banyak banget tuh faktor yang memang menyebabkan masalah itu gitu. Dan banyak banget saling berkaitan lah, saling berpengaruhi gitu. Kalau dulu kan ada masalah ya udahlah simple deh kita selesaiin pakai cara A ya udah. Kalau sekarang agak sedikit sulit ya teman-teman. Setiap ada permasalahan yang datang pasti harus dilihat dulu nih. Contohnya misalnya saat teman-teman di sini mau mulai bangun startup atau mau mulai bangun usaha nih teman-teman. Kita bicara soal entrepreneur ya. Udah kebayang nggak sih teman-teman atau nanti di sini bisa share di chat saat kita mau mulai mengulik masalah apa yang bisa kita solve, itu banyak banget faktornya ya teman-teman. Makanya mungkin di situ kadang ada muncul lah, kita design thinking dulu yuk, design sprint dulu yuk, coba market validation dulu yuk. Banyak hal yang kita lakukan terkait untuk bisa nge-breakdown sebenarnya ada masalah apa sih. Lalu yang terakhir adalah ambiguitas. Sekarang itu teman-teman di era semuanya ambigu ya, kadang tidak jelas dan kita sulit banget buat paham ini apa sih yang terjadi gitu. Nah, untuk bisa menghadapi ini, yang paling penting dan utama adalah yang mindset teman-teman udah mulai kebuka atau belum sih terkait perubahan ini. Perubahan, teknologi, udah bukan sesuatu pilihan lagi, tapi mungkin udah suatu keharusan teman-teman. Sekarang apa-apa, satu hal kecil aja ya di sini. Saat mungkin teman-teman di sini dulu agak sedikit gaptek menggunakan tools-tools yang berkaitan dengan aktivitas online. Zoom kah, Google Classroom kah, atau apapun itu. Dulu mah kayak ya udahlah. Cuma ya kalau bisa ya udah, kalau nggak bisa ya udah juga sih nggak apa-apa juga gitu. Tapi sekarang di era sekarang ini udah bukan pilihan ya perubahan teman-teman, tapi tuntutan. Perubahan itu adalah tuntutan. Tuntutan kita untuk apa? Untuk bisa beradaptasi. Tuntutan kita untuk apa? Untuk kita bisa inspeksi diri kita udah siap atau nggak buat berubah. Udah tahu posisi diri kita ada di mana dan siap untuk berubah, baru kita beradaptasi dengan keadaan yang memang sekarang ada, teman-teman. Tuntutan. Lalu yang kedua, terkait VUCA ini ya, teman-teman. Ini sering banget gitu ya aku share entah itu ke tim Divian adalah hati-hati dengan perubahan. Apabila si perubahan yang terjadi di luar kita itu lebih cepat daripada perubahan di dalam. Jadi VUCA itu apa sih Fit gitu. Nah sebenarnya VUCA itu tantangan bagi kita teman-teman. VUCA bukan hal yang harus kita takuti. VUCA hanya datang yang harus kita yang hidup di era sekarang ini atau generasi yang sekarang ini ada gitu ya. Dan dia menyangkut mulai dari pergeseran pasar, perubahan perilaku, persaingan yang makin ketat gitu ya. Tapi di sisi lain VUCA sebenarnya bisa dijadikan sebagai indikator sendiri teman-teman dalam memprediksi bagaimana sebenarnya social behavior itu terjadi gitu. Contohnya gimana Fit? Contohnya, misalnya ini ada VUCA nih, Fit. Gue harus kayak gimana sih? Yang harus kita lakukan kayak gimana sih? Biar kita bisa mampu untuk menghadapi di era VUCA ini. Biar kita secara pribadi bisa siap nih. Karena teman-teman merubah kondisi di luar lebih sulit ya. Kita mau ngerubah kondisi, kita mau ngerubah orang lain, itu agak sulit. Tapi yang paling gampang adalah apa? Mengubah diri kita. Mengubah diri kita dengan apa? Ada 4 tips. Dan ini akronim mirip nih, VUCA yang tadi kita hadapi dengan VUCA yang satu lagi, teman-teman. Yang pertama adalah hadapi volatility dengan vision dan fleksibilitas. Vision, kita udah jelas ya, tujuan kita mau kemana, goals-nya itu harus udah punya nih teman-teman di sini. Teman-teman yang mau jalanin usaha, mau jadi entrepreneur, entah mau jadi apapun, goals-nya itu harus jelas, visinya mau kemana nih. Saat ternyata dalam perjalanan itu ada yang berubah, yang diubah ya cara kerjanya, ya rencananya,
dan adabnya, fleksibilitas kitanya udah kuat belum sih? Tapi goals-nya tetap ada. Mimpinya tetap ada. Jangan ragu akan mimpi sendiri, teman-teman. Karena cukup orang lain ya yang meragukan mimpi kita, cukup orang lain yang memang kayak skeptis, lu mimpi ketinggian banget sih. Tapi ya kita sendiri harus yakin dengan visi kita mau kemana. Saat memang terjadi permasalahan dan lain-lain dalam era volatility ini, maka yang harus kita asah adalah fleksibilitas kitanya, teman-teman. Kita udah se-agile apa sih? Kita udah se-fleksibel apa sih? Lalu yang kedua, saat semuanya tidak pasti, saat semuanya ini nggak tahu sih sebenarnya, nggak jelas lah semuanya, maka pahami dengan understanding atau mengerti. Gunakan lebih banyak mendengar, gunakan lebih banyak membaca, gunakan lebih banyak melihat, dan sedikit kurangnya untuk berbicara dan texting gitu. Karena kita harus mengerti dulu sebenarnya. Saat terjadi sesuatu ya jangan dulu menyimpulkan sesuatu dengan cepat dan memang menangkap semuanya gitu. Pahami dulu ini tuh ada apa sih sebenarnya gitu. Lalu di yang ketiga nih ada complexity. Yang namanya kompleks, semuanya serba kompleks ya. Atau aku pribadi nih ya, saat ngelola ada 3 perusahaan, jangan ditanya lagi sekompleks apa teman-teman yang terjadi. Tapi yang kita coba improve terus-menerus, yang coba aku pribadi dan tim itu adalah improve pada dari sisi clarity. Clarity apa? Clarity terkait goals, clarity terkait cara main kita mau kayak gimana, clarity goals besarnya apa, goals kecilnya kita mau mencapai apa, itu clarity. Clarity terhadap roles and responsibility. Nggak ada yang perfect, tapi kita coba untuk terus improve. Kita tidak berarti, kayaknya lu hidup enak-enak aja ya Fit ya, lu kayak mudah gitu ya misalnya, yang dilihat orang lain gitu kan ya, punya ya bangun satu startup, ternyata sekarang gabung lagi gitu dan lain-lain. Orang ngelihatnya memang semudah itu teman-teman. Tapi pada kenyataannya semuanya butuh pembelajaran, semuanya butuh improvement karena masalah selalu ada. Tapi yang memang harus kita garis bawahi dalam setiap masalah yang datang adalah setelah masalah itu datang, dia bikin kita lebih berkualitas atau enggak gitu. Setelah masalah itu datang, kita jadi pribadi yang baru atau enggak. Salah satunya yang memang jadi PR kenapa aku pengen bahas soal VUCA adalah terkait clarity. Karena semakin besar tim yang memang aku rasain sekarang bahwa itu menjadi salah satu hal yang penting. Terakhir adalah ambiguity. Harus dilawan sama apa? Sama agility, teman-teman. Sama ketangkasan kita. Ketangkasan kita untuk mengetahui bahwa balik ke inspect dan adapt ya. Kita ada di posisi mana dan untuk beradaptasinya ya udah oke atau enggak nih? Movingnya udah enak nggak ya? Saat misalnya ada masalah yang datang, kita pivotnya udah enak nggak ya gitu? Karena berkaitan dengan agile, teman-teman nih sekalian aku bahas sedikit ya tentang agile. Agile bukan hanya berarti cepat gitu. Agile itu lebih ke lincah, lebih ke tangkas. Kalau cuman cepat, kita lagi lari di depan ada batu, nabrak, sulit nggak sih teman-teman? Hesenya gitu, udah lari nih cepat. Tapi agile lebih ke lincah. Agile lebih tahu kapan kita harus berhenti, kapan kita harus lari cepat, kapan kita harus pivot ke kiri, kapan kita harus pivot ke kanan. Itu salah satu cara mindset kita untuk bisa melawan VUCA yang tadi negatif ya teman-teman. Nah, kalau ada yang ditanyain bisa langsung chat ya. Aku agak percepat sedikit. Nah, ada VUCA yang tadi ya yang kenyataannya, lalu aku udah sedikit bahas tentang solusinya. Lalu kira-kira ini lebih detailnya seperti apa? Teman-teman bisa baca, ada kreatif dan inovatif. Kita terbuka nggak dengan pengalaman dan informasi baru? Atau kita termasuk orang yang skeptis? Nggak usah ngelihat ke orang lain, tapi coba introspeksi ke diri kita aja, teman-teman. Seadaptif dan sefleksibel apakah kita? Seberani apakah kita menantang kemampuan diri kita? Seberani apa-apa, itu bisa dimulai dari hal kecil ya. Dari mulai nggak bisa dan nggak mau, kita mulai untuk mengucapkan, oke, aku coba. Belum bisa, bukan tidak bisa, mungkin aku belum bisa dan belum tahu. Itu hal kecil yang bisa kita mulai latih buat diri kita, teman-teman.
Lalu kita sekarang ini di posisi mudah kerjasama dengan orang lain nggak sih? Kita open kolaborasi dengan orang lain nggak sih? Atau kita sekarang di posisi yang memang, aduh gue mah introvert gitu. Jadi istilah introvert itu kadang disalahgunakan teman-teman. Disalahgunakan dengan cara menutup diri dan gue pokoknya nggak mau kerja sama orang lain. Ada juga yang seperti itu. Lalu reflektif dan mindful. Hati-hati dengan istilah entrepreneur. Karena sekarang lagi hype banget orang aku mau jadi wirausaha nih. Aku mau berwirausaha. Pokoknya mah aku mau usaha aja, titik. Semua orang mungkin bisa menjadi seorang entrepreneur, tapi nggak semua orang itu bisa punya mindset entrepreneurship. Iya nggak sih teman-teman? Banyak orang yang jalan usahanya tapi nggak kuat lama. Ada masalah sedikit, udah capek gue bikin startup. Atau teman-teman di sini nih ada yang calon-calon, atau mungkin yang udah ada jadi founder startup di sini, atau ada yang memang udah jalan usahanya, atau ada yang baru mulai di sini. Gimana caranya gitu ya? Pada titik terendah kita masih tetap bertahan gitu teman-teman, untuk tetap percaya pada mimpi kita. Itu salah satu hal contohnya ya. Tapi kan nggak semua orang bisa kayak gitu. Ada yang mulai tapi begitu gagal sedikit, udahlah gue nyerah, udah gue jadi apa lagi gitu. Ada yang udah jalan, udah naik nih. Saat kondisi di puncak-puncaknya dia semangat, tapi saat rugi, saat terjadi hal yang masalah, aduh gue nyerah deh. Ada yang memang dia bikin usaha, tapi dia kekeh dengan idenya gitu. Nggak, menurut gue tuh ini ide yang terbaik gitu. Gue nggak nerima masukan dari yang lain. Ada yang kayak gitu, ada ya banyak ya. Nah, jadi hati-hati juga nih teman-teman. Coba reflect lagi ke diri teman-teman ya. Apakah betul kita itu sudah memiliki mindset entrepreneurship atau kita hanya ikut-ikutan tren aja buat jadi entrepreneur? Itu pertanyaan yang harus kita jawab bareng-bareng, teman-teman. Nah, berkaitan dengan entrepreneurship, itu sangat erat kaitannya dengan growth mindset. Growth mindset itu kayak gimana sih, Fit? Kita akan bahas nih, ada 3 slide terakhir mungkin ya. Sebelum kita lebih serunya, kayaknya lebih seru tanya-jawab ya. Gimana perjalanan menjadi seorang entrepreneur itu, teman-teman? Wah, luar biasa ya Fahmi. Fahmi salah satu tim Amiga juga, teman-teman. Nah, aku sengaja capture gambar ini dari salah seorang, dia coach juga namanya Alan Fadlansa, tapi dia juga seorang penggiat minimalism gitu ya. Aku suka konten dia, dan aku kenal dengan orangnya, makanya aku mau capture, aku bawa ke presentasi aku sebagai bentuk apresiasi aku, teman-teman. Mulai dari mana, Fit, saat gue mau berentrepreneur gitu, terutama di area sekarang ya. Mau mulai dari mana? Mungkin kita ada berapa produk ya sekarang, Mas Mike. Jadi mau teman-teman kenal ada Mas Mike di sini. Di tahun ini Fitri dan Mas Mike collab untuk bikin sesuatu gitu ya. Ngomongin startup, kita ternyata udah ada beberapa portofolio startup yang memang lagi jalan. Itu dimulai dari mana sih sebenarnya? Dari mulai untuk nge-changing istilah impossible menjadi impossible. Aku bisa. Dari mulai, kayaknya nggak mungkin David lu bisa. Kayaknya nggak mungkin deh. Lu nggak ada background teknologi, aku nggak ada background teknologi. By the way, background aku adalah sarjana pendidikan ekonomi. Guru. Aku sempat ngalamin jadi guru, aku sempat ngalamin mau itu guru freelance, entah itu aku juga jadi guru di satu sekolah gitu ya teman-teman. Aku pernah ngalamin kerja sebagai karyawan, dari mulai level admin sampai mungkin level yang ranah strategi, sampai pada titik kenapa jadi ke teknologi gitu. Kan lu bukan lulusan teknologi gitu. Kamu ngerti apa sih gitu soal ini gitu. Orang kalau berpikir mungkin kayaknya nggak mungkin gitu. Ya dari nggak mungkin ini aku coba changing, kayaknya semuanya mungkin deh teman-teman. Karena di era sekarang itu semuanya dimulai dari ucapan tidak mungkin malah menjadi mungkin ya. Malah teknologi itu membantu kita untuk bisa memungkinkan sesuatu hal yang tidak mungkin untuk beberapa hal, teman-teman. Itu yang selalu aku coba ubah gitu. Hal kecilnya ya ubah dari cara kita mulai berbicara dan entah ngomong ke diri sendiri ya, atau kita diskusi dengan teman gitu. Hal-hal yang skeptis kita terima kayaknya itu nggak mungkin.
ini nggak mungkin gitu. Yang menurut aku kalau sisi bisnis ya ini mungkin aja sih sebenarnya gitu. Aku memang bukan dari background teknologi, tapi karena gue cinta dengan teknologi dan menekuni hal itu ya buktinya akhirnya bisa gitu ya mengelola satu perusahaan software house, mengelola satu produk, mengelola satu perusahaan services juga gitu. Ada produk di situ, ada barengan ngebangun jadi satu tim untuk bikin startup studio gitu. Ya salah satunya sih misi pribadi untuk bisa meng-sparekan sisi entrepreneur mindset ini, sisi agility ini teman-teman. Dan sisi hal-hal positif seperti aku bisa dan mungkin lah aku ngelakuin apapun itu mungkin selama tidak keluar arah ya teman-teman, selama tidak melanggar hukum. Possible aja kok semuanya. Oke. Nah, ini itu dimulai dari ini teman-teman. Kenapa aku suka konten ini ya? Karena ini bisa dibilang benar-benar nyambung banget sama keadaan aku pribadi gitu teman-teman. Dari mulai dulu itu kita aku pribadi ya mungkin ada proses atau perjalanan saat memang percaya bahwa achievement itu dimulai dari talenta seseorang yang akan bikin bangga gitu. IQ seseorang yang tinggi atau misalnya apa ya pendidikan yang tinggi dan lain-lain atau misalnya sedikit keberuntungan dan lain-lain. Dulu mungkin aku pribadi nih ya sampai pada satu titik saat memang mungkin tahun lalu ya teman-teman mulai bahwa agak sedikit berubah nih, nggak berubah semua ya, tapi mulai berubah bahwa kayaknya achievement atau jadi sesuatu yang membanggakan saat memang aku berani juga nggak apa-apa lah, tapi kita coba terus ya gitu. Karena aku tuh punya mimpi gitu, aku punya goals yang harus aku capai gitu. Saat di dalam perjalanannya, kebayang nggak sih kalau misalnya achievement aku lebih menganggap ke sisi berapa total, seberapa kayak aku gitu misalnya, atau kayak gimana gitu. Lebih ke hal-hal yang berbau memang material gitu ya teman-teman. Atau tingkat pendidikan gitu dan lain-lain. Sampai pada titik bahwa ternyata achievement yang paling luar biasa adalah saat pertama itu aku lebih baik daripada diri aku di tahun lalu. Aku punya sesuatu hal, bukan soal material, tapi materi, bukan soal materi atau soal apapun, tapi lebih soal ke bahwa ternyata gagal itu mengasah diri aku sendiri dari sisi mental dan dari sisi fleksibilitas, agility-nya juga gitu teman-teman. Saat gagal, kondisi kita susah banget buat gaji karyawan gitu. Saat produk kita sulit banget untuk dapetin user misalnya. Saat ternyata ada masalah dengan customer dan lain-lain, itu ternyata yang malah bikin kuat gitu. Itu ternyata yang malah bikin kita jadi lebih luar biasa gitu ke depannya ya. Karena pada saat itu pun aku mengerti bahwa saat ada masalah nimpa ke diri aku nih teman-teman, maka saat itu pula pasti ada kekuatan yang memang aku akan dapetin gitu. Kalau aku mampu men-solve masalah tersebut ya. Kalau orang muslim mungkin istilahnya apa? Bahwa yang di atas itu nggak akan pernah ngasih sesuatu masalah yang memang kita nggak bisa nanggungnya ya teman-teman. Itu satu yang aku yakinin teman-teman. Dan yang kedua bahwa setiap ada kejadian, setiap ada kesulitan, pasti setelahnya akan ada kemudahan gitu. Itu yang menemani aku dari mulai tadi ya, goals yang memang nggak pernah aku ilangin gitu. Mimpi aku yang memang terus aku, iya pokoknya ini ada di dalam bawah sadar aku lah. Lalu yang kedua adalah dalam prosesnya aku meyakini beberapa hal. Dan itu memang ya alhamdulillahnya jalan lancar-lancar aja sih teman-teman. Semoga sedikit yang lagi galau-galau nih ya, yang lagi ngerasa bahwa orang memandang rendah mimpinya, atau founder-founder startup yang lagi pitching tiba-tiba kena mental gitu dari juri atau dari investor, bahwa ambil positifnya aja. Ya untung kita taunya sekarang ya, saat kita masih kecil gitu. Untung kita masih muda nih taunya. Untung kita masih berpikir, ya udahlah, gue belajar lagi aja gitu. Nah, sebelah kanan ini adalah perbandingan antara fixed mindset dengan growth mindset. Coba teman-teman lihat. Teman-teman udah bagian banyak di yang mana nih?
banyak di bagian yang fixed mindset atau di growth mindset, teman-teman. Coba dicek. Ini ada berapa nih ya? Coba chat di kolom chat box. Ada fixed mindset, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nih sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 9 ya. Nah, teman-teman lebih condong kemana nih kondisi sekarang? Lebih condong kemana coba? Lebih condong untuk mengabaikan. Kadang ada orang, teman-teman, kita bisa changing loh. Dari mulai saat kita dapat feedback, daripada defensif, mending coba mindset-nya diubah bahwa aku mau belajar nih. Ayo kasih aku feedback. Apa yang bisa aku ubah? Apa yang buat aku jadi lebih baik gitu. Bukan soal kritikan, tapi aku lebih senang saran dan kritik selalu aku ganti menjadi istilahnya kasih feedback dong buat gue gitu. Mau positif atau negatif, selama itu bisa membuat aku bikin belajar, ya udah gitu. Terus pernah juga nggak sih saat kita isi satu materi dan lain-lain, kadang kita malah jadi skeptis ngelitikin si pematerinya gitu, karena ini kayaknya gue udah tahu semuanya deh gitu. Nah, kenapa kita harus changing kalau kalimat gue udah tahu semuanya menjadi kayaknya gue harus belajar hal lain ya dari orang lain. Kosongin gelas dulu yuk, kita diam dulu, kita dengerin dulu nih orang lain ngomong apa. Karena pasti ada hal baru yang akan teman-teman dapetin, teman-teman gitu. Lalu bisa juga mulai nih, hati-hati nih yang teman-teman yang masih sekarang bahwa takut akan kesalahan, takut akan kegagalan, jadi milih untuk menghindari, itu hati-hati. Ayo bangun, jangan takut akan salah, jangan takut akan gagal gitu. Coba aja dulu. Kan udah dicoba baru tahu ya. Kalau cuma berasumsi belum nyobain, aduh kayaknya ini nggak bisa deh. Nah, hati-hati. Kalau teman-teman nih yang sekarang misalnya dalam kondisi fit, gue mudah banget menyerah gitu. Coba mudah banget menyerah ini kalau aku pribadi, teman-teman. Coba changingnya ke lebih bersyukur aja sih. Ngelihat orang yang memang perjalanannya lebih keras dari kita, ngelihat orang yang memang kayaknya dia gagalnya lebih parah dari kita deh gitu. Kayaknya kita nggak boleh nyerah gitu aja sih. Karena banyak orang yang mungkin ingin di posisi kita gitu. Banyak orang yang memang lebih sulit dari kita hidupnya ya. Kayaknya kita nggak boleh menyerah deh gitu. Nah, lalu ada banyak hal terkait growth mindset ini teman-teman yang harus difokusin. Dari mulai gua suka challenge, kesalahan itu sebenarnya pembelajaran untuk kita bisa dapatin kesempatan baru kan. Kalau nggak salah teman-teman nggak akan tahu nih langkah ke depannya mau kayak gimana. Lalu teman-teman punya, kalau orang growth mindset itu ya, dia akan trying, learning, belajar, gagal, ya udah coba lagi. Udah coba gagal lagi, ya udah belajar lagi nih. Coba lagi, kita belajar lagi, coba lagi gitu. Nah, dan yang paling kejadian di orang kita mah ya, teman-teman orang Indonesia nih ya, kadang-kadang nih ya, kita di pergaulan kita gitu ya. Kadang kalau misalnya ada orang lain sukses, kita malah bicara soal perjalanan aku pribadi, teman bahwa ya itu juga banyak banget proses terkait mindset, terkait people, terkait kita gitu ya. Gimana cara ngelola people yang memang aku journey-nya tuh panjang banget gitu ya. Sebelum mulai startup itu di perusahaan dulu tuh di Ekipa aku belajar, benar-benar belajar gimana untuk kolaborasi, koordinasi, kayaknya apa ya, lebih ke sisi people development mungkin ya istilahnya ya. Aku karyawan di sana iya, tapi dan aku tahu nggak, aku karyawan di sana tuh ngurusin finance, admin dan lain-lain teman-teman. Aku karyawan di Ekipa itu sebenarnya bukan jadi coach atau dulu ya, jadi trainer dan lain-lain. Aku ngurusin back office di sana, finansialnya dan lain-lain. Tapi itu tidak menjadi patokan aku untuk kayak ya udah deh gue nggak mau belajar hal baru, enggak. Aku belajar tentang agile di situ, belajar tentang scrum di situ, gimana sisi leadership, gimana sisi dan lain-lain. Aku belajar. Ada sisi training, aku ikut jadi co-training di situ, jadi co-trainer, di situ. Ada yang coaching, aku nyimak apa yang disampaikan oleh coach-coach di sana. Setiap webinar aku ikutin. Padahal kalau ditanya ngomongin background, nggak ada kaitannya sama sekali yang aku kerjakan dengan yang aku pelajari. Tapi aku mikir ke depannya, ini kayaknya bagus deh.
Entah buat karir aku itu mau urusan lain, buat bisnis aku itu mau urusan lain, tapi kayaknya buat diri aku itu akan bikin aku lebih baik dan lebih bervalue, lebih tahu banyak hal gitu. Nggak usah expert di banyak hal ya, tapi minimal kita tahu, oh iya, dari situlah ternyata dari perjuangan saat aku menjadi seorang karyawan dan aku belajar di sana, sampai ternyata bikin usaha sendiri, teman-teman, bikin startup sendiri, ya memang perjalanan itu ngaruh banget ya. Proses itu ngaruh banget nih. Jadi buat anak-anak yang masih muda di sini yang memang mau untuk lanjut start fit, gue mau jadi entrepreneur. Jangan dulu berusaha merubah apapun keadaan sekarang ya, dalam artian, tapi gue butuh duit, tapi gue masalahnya gini, tapi gue masalahnya ini. Ada banyak hal yang bisa kita lakuin teman-teman. Dengan tidak merubah kondisi yang memang kita butuhkan sekarang gitu. Kalau butuh duit kerja ya udah kerja dulu aja. Tapi kan kita harus jadi pekerja yang anti mainstream gitu. Yang berani untuk bisa berpikir lebih beda dari orang lain. Berani untuk ngasih masukan atau inovasi untuk perusahaan kita gitu. Itu adalah PR buat teman-teman sekarang di sini. Untuk yang mau mulai. Untuk yang mulai tertarik nih ke dunia entrepreneur. Nah, how to save-nya harus kayak gimana, Pit? Gitu. Ya, teman-teman bisa baca. Dari mulai kita menghargai proses ya. Gitu. Kita lebih, bukan merayakan ya. Jadi intinya saat kita gagal itu, ya kita lebih aware aja bahwa ya kita tuh udah ngelakuin yang terbaik loh teman-teman gitu. Lalu kita harus menerima kekurangan kita itu apa. Nah, kita harus selesai dulu sama diri kita ya. Jadi balik lagi tadi bukan soal adaptasi aja, tapi soal inspeksi ke diri kita. Kita udah menerima kekurangan kita belum sih teman-teman? Karena saat kita menerima kekurangan kita, ya saat kita salah akan mudah kita bilang minta maaf ya. Saat kita ada masalah kita akan fokus ke solusi. Ya udah gue emang kurangnya di sini harus kayak gimana gitu. Lalu yang ketiga adalah mulainya dari mana, Fit? Kalau untuk sisi mindset gitu ya. Tadi apa menghargai prosesnya, mau gagal mau enggak, selama prosesnya itu kita udah believe benar, hasil kan mah ditentukan oleh yang di atas ya teman-teman. Entah mungkin belum berhasil sekarang, tapi jangan menyerah. Siapa tahu besok atau ternyata sejam lagi itu bisa berubah kondisinya. Yang kedua tadi menerima kekurangan kita, dan yang ketiga adalah lihatlah bahwa challenge itu adalah kesempatan untuk kita lebih berkembang. Challenge itu bukan dia bikin kita stres, iya kita stres emang. Tapi saat kita reflect lagi bahwa ini tuh passion aku loh ada di sini. Oh nggak jadi deh. Oke, ini adalah kesempatan aku nih. Ada hambatan itu adalah kesempatan aku untuk lebih berpikir ini solusinya apa ya? Apa yang bisa aku ubah ya? Karena masalah mah selalu ada ya teman-teman. Salah mah udah pasti ada lah. Cuman PR-nya gimana cara kita menghadapi masalah tersebut. Gitu. Terakhir adalah saat tadi lebih ke teori gitu ya. Ini memang prakteknya yang memang aku lakukan teman-teman. Setelah aku baca gitu ya. Aku baca, aku praktekin, aku coba belajar lagi. Jadi mulai dari mana? Pertama dari inspirasi. Kita harus cari nih inspirasinya apa gitu. Maksudnya entah itu masalahnya apa yang mau di-solve, entah kita, kalau istilah Sunda apa ya Mia, jika nggak hulang tarik gitu ya, nongkrong di mana cuman buat diem doang gitu. Kita cari apa yang bisa kita gitu. Lalu kenali potensi dalam artian kita mampu nggak ya untuk ngelakuin hal tersebut. Saat ketemu masalah misalnya, terus kita tahu, oh ini mungkin ya jadi solusinya ya. Lalu potensi diri kita tuh apa sih? Oh ternyata masih ada yang kurang nih dengan potensi diri kita. Maka cari partner dan mentor. Partner untuk bareng-bareng sama kita menjalani gitu ya. Jadi kita saat mulai, aku tuh nyarinya partner. Aku nggak pernah nyari karyawan istilahnya. Aku nyari tim. Aku nyari partner. Di mana tim ini akan bangun bareng-bareng sama aku untuk mencapai mimpi kita bersama. Gitu. Lalu cari mentor atau advisor fungsinya untuk apa? Untuk kayak dia melihat dari helikopter view gitu teman-teman. Yang pengalamannya udah banyak dari kita dan lain-lain itu penting ngasih masukan buat kita.
Tapi saat kita dapatin mentor dan advisor, tolong kosongkan gelas kita ya. Jangan malah jadi debat dan pinter-pinter sama si mentor sama advisor. Karena percaya satu hal bahwa mungkin pengalaman mereka lebih lama dari kita. Mereka hidup lebih lama dari kita gitu. Rata-rata senior ya yang jadi mentor kita atau jadi senior kita ya. Lalu yang keempat adalah networking atau bangun relasi sebanyak mungkin teman-teman. Entah ikut event dan selalu untuk jadi apa ya, kayak intuit aja gitu. Saat ikut webinar ya gue akan nyimak webinar ini misalnya. Saat gue ikut training ya gue akan nyimak itu sisi training itu kan ngapain sih gitu. Saat gue lagi ada meeting ya gue akan dulu dan gue akan dengerin itu tuh ngebahas apa sih gitu. Karena aku belajar bahwa saat kamu ikut satu event tertentu, event meeting atau apapun ya di internal kita, dan kamu merasa kamu kayaknya gue nggak bisa kontribusi dan gue nggak dapet apapun dari itu, ya just leave gitu, kerjaan yang lain gitu. Tapi itu bisa dibalik teorinya, jadi bahwa kita saat ngebangun networking dan lain-lain ya maka kita harus fokus di situ, harus hargain, ada kayak respect-nya sendiri loh teman-teman. Respect cara berkomunitas, cara kita misalnya nggak mau networking itu harus kayak gimana gitu. Yang kelima adalah mental dan mindset. Jadi nggak cuman butuh mental doang yang kuat, tapi mindsetnya juga harus bener nih, harus sejalan nih. Udah oke nggak nih mental sama mindsetnya nih? Udah satu frekuensi nggak nih sama tim? Sebelum bicara teknologi, sebelum bicara inovasi, sebelum bicara ini bisnis mau dibawa kemana, gabungin dulu mindset kita bareng-bareng sama tim. Satuin dulu frekuensinya. Udah bareng nggak? Udah sama nggak? Goalsnya udah sama-sama tahu ya teman-teman, kita bikin usaha buat apa? Oke, jalan, ayo. Bikinlah rencana bisnis. Lakukan riset, bikin market validasi dan lain-lain ya. Ada prosesnya panjang tuh nanti. Belajarnya sama Mas Mike nanti ya. Kalau mau belajar kayak gitu jangan sama Fitri. Lalu, dan yang paling penting dari semuanya teman-teman adalah lakukan itu sekarang. Jangan nunggu nanti. Jangan nunggu nanti, Fitri aku masih sibuk nih aduh kuliah. Nanti ya aku masih kayak gini, nanti ya. Lakuin aja sekarang. Coba dulu aja. Karena banyak orang yang idenya bagus, banyak orang yang memang punya privilege bagus misalnya. Banyak orang yang dia tuh, wah kalau ngomong teh pokoknya mah is the best lah teman-teman. Pernah nemuin nggak? Tapi dia eksekusi itu atau enggak? PR-nya ada di situ. Bukan soal sebagus apa ide teman-teman, bukan soal sebagus apa passion teman-teman mau jadi entrepreneur misalnya. Tapi PR-nya adalah lakukan sekarang. Kamu ngelakuin itu atau enggak? Ya, coba aja dulu. Itu. Coba aja dulu, putuskan kemudian mungkin ya. Itu kadang-kadang istilah yang sering kita omongin ya. Teman-teman mungkin yang di sini ada yang teman-teman Venturi gabung, mungkin istilah coba aja dulu, putuskan kemudian, itu dalam artian untuk ngambil satu challenge ya teman-teman. Oke, mungkin karena sudah mantap jam nih, iya. Ada waktu 30 menit lagi ya buat tanya jawab. Mangga teman-teman yang mau sharing atau boleh yang ingin bertanya. Tadi sebenarnya ada yang nanya, cuman dia nanyanya gini teh. Bentar. Kalau disuruh pilih jadi spesialis atau generalis teh? Apa? Kalau disuruh pilih mending jadi spesialis atau generalis? Kenapa harus milih ya? Kenapa nggak ngelakuin dua-duanya ya? Karena kadang ada di satu saat kita harus spesialis, tapi ada di satu kondisi kita memang harus generalis. Menjawab nggak ya? Siapa yang nanya nih? Ini siapa? Mas Galih nih. Iya, Mas Galih. Kalau disuruh milih, aku akan balik lagi tergantung kondisi, Mas Galih. Kapan kita menjadi spesialis, kapan kita menjadi generalis. Aku nggak mau milih ya. Kalau milihnya nggak mau milih, boleh nggak Mas Galih? Pilihannya kayaknya untuk nggak milih deh. Karena berdasarkan pengalaman, ada di satu titik memang kita harus spesialis kemana. Tapi kadang ada di satu titik bahwa kita juga harus tahu lah beberapa hal. Mungkin menjawab ya, Mas Galih. Boleh yang lain jika ingin bertanya. Ini masih pada ngumpulin pertanyaan. Oh ini ada yang nanya, spill cara menemukan mentor teh. Spill cara menemukan mentor. Wah, ini mah berat. Berat juga ya. Ntar ada apa dengan layar saya? Spill cara menemukan mentor. Yang aku lakukan. Ini yang aku lakukan aja ya. Aku mah nggak mau bilang secara teori nih. Siapa ya nih yang nanya? Edwin. Mas Edwin. Edwin R. Siapa ya Edwin R? Mau dong on cam. Oh, ada Mas Edwin R nggak di sini? Mana ya orangnya? Bentar, aku jadi penasaran.
cara menemukan mentor. Kalau aku dulu gabung di komunitas. Gabung di community, dengerin webinarnya, misalnya dengerin apa yang dia bahas, lihat cara dia ngobrol di community gitu. Lalu coba ajak ngobrol, nyambung atau enggak gitu. Itu sih dapatnya dari situ. Terus satu lagi saat kita memang nyari mentor, mungkin attitude ya. Meskipun jangan contoh saya ya, mentor saya yang pertama ini adalah yang saya abaikan 4 bulan teman-teman sebenarnya. Karena nggak tahu juga, tapi ternyata jadi mentor ya. Mas Mike nih, yang kenal sama Mas Mike pasti sering bahas banget nih. Kalau ada yang nanya soal kenal sama si Fitri dari mana nih Mike. Tapi balik lagi ya, itu mah mainin ke cocok-cocokan sih kalau mentor teman-teman. Jangan maksain ya. Jangan maksain hal, kan sekarang lagi tren nih ya, orang cari mentor dan lain-lain ya. Tapi kenali dulu sebenarnya yang kamu butuhin itu mentor buat apa. Buat teknologi kah, buat bisnis kah, buat tahap awal banget nih. Misalnya dari mulai ngurusin pitch deck, market, dan lain-lain. Itu juga harus tepat nih sasaran mentornya. Itu satu. Terus jangan langsung kalau mentor. Jangan membandingkan mentor A dan mentor B. Itu adalah cara main yang kedua ya teman-teman. Jadi kadang ada nih ya saraf-saraf baru yang malah jadi debat pendapat antar mentor gitu. Padahal harusnya kita lebih bijak ya, dalam artian ya udah kita hargain pendapat mentor A, kita hargain pendapat mentor B, ya kita decide sendiri gitu. Tapi etikanya jangan jadi memperdebatkan, masa sih Pak kata si Alma adalah gini gitu. Jangan juga sih, itu etisnya nggak ada menurut aku ya. Jadi tips cari mentor mah sering-seringlah berkunjung ke komunitas-komunitas, coba dilihat. Ikutlah event-event yang memang kira-kira itu bisa nge-improve diri kamu ya. Lalu ya kejar aja tuh pematerinya, misalnya siapa yang kamu incer, siapa, ya udah entah Japri, entah aku ada di komunitas bareng sama dia gitu. Itu sih kalau nyari mentor mah ya dari relasi sih teman-teman, dari silaturahmi. Aku pun mentor sekarang, mentor atau advisor di Amiga misalnya ya, atau di Afin sendiri kan dari mulai misalnya Pak Indra Uno, itu dari sisi memang kekaguman pribadi ya, dari sisi visi dan misi dia gitu, di luar apapun yang terjadi. Lalu ada Hugo Mesa dari Ekipa, itu juga advisor yang memang menurut aku dia role model. Kalau nyari saraf founder, ya aku ngacanya ke Hugo gitu teman-teman. Mindset dia dari sisi bisnis. Lalu ada Pak Lajuardi, itu adalah mentor yang memang saat aku butuh sisi infrastruktur, teknologi, dan lain-lain. Jadi ada Kang Andriadi misalnya, itu mentor yang memang dia ngebantu sisi teknologi luar biasa. Dia ngebantu dari sisi bisnis juga luar biasa. Dengan bisnis dia yang udah lama gitu ya jalan. Lalu teknologi dia, wah udah jangan ditanya lagi kemudian ya kalau Kang Andri mah gitu ya. Itu saling melengkapi. Lalu misalnya ada Pak Mike gitu, ya sisi bisnis, sisi ke people-nya juga gitu, ngebantu nge-advise, nggak cuma aku tapi tim aku juga di-advise sama dia gitu, dikasih tahu lah, sering sharing session nih. Ditambah sekarang sekantor tinggal ngetok doang kan, Mas Mike mau meeting. Nggak cuma aku, anak-anak juga semuanya sama ngelakuinnya. Apa ini ada masalah ya datang ke dia saat ada masalah sebenarnya teman-teman. Gitu. Jadi mangga tuh silakan aja nih ditembak di Japri. Yang mau langsung aja gitu. Astagfirullahaladzim. Boleh ya. Boleh nggak Kak kalau langsung ditodong mentornya? Ada Mbak Dewi, ada Mas Gali. Oke, ada lagi yang mau bertanya teman-teman atau mau sharing pengalamannya? Iya boleh, nggak cuma nanya, boleh sharing boleh. Karena yang aku lihat ada beberapa yang memang para founder startup nih, Mas Fahmi. Ada yang udah senior juga nih, ada Pak Sony Setiadi dari Sivo. Wah, itu mah udah senior banget. Ada Pak Sony. Saling sharingnya teh biar enak ya. Iya. Ada yang malah jadi senior aku di sini nih. Ada siapa lagi ya? Terima kasih sudah datang. Yo, yang lain ada yang mau ditanya nggak? Terkait apapun nih. Dari Mas Mike mungkin mau sharing. Jol. Oke, ada lagi. Lalu mungkin ada yang mau nanya soal kenapa logo belakang aku ada Venturi Corp ya.
Kenapa ada Amiga di atas? Bukannya lu tuh Afin ya, Fit? Nah, itu saya untuk menjadi womanpreneur pemula. Menjadi womanpreneur pemula. Mulai dari sekarang Teh Talita. Teh Talita punya mimpi apa nih? Define mimpi dulu nih, Teh. Aku womanpreneur pemula. Aku pun masih pemula gitu ya. Aku sih eksekusi, Teh. Bagi kita ya, pasukan-pasukan pemula adalah eksekusi. Benar tuh kata Mas Edwin, amati, tiru, modifikasi. Tapi feeling dan insting ya, itu juga didapetin dari belajar, ada proses belajar di situ. Jadi yang pertama ya jangan malas untuk belajar. Lalu yang kedua ya eksekusi, Teh. Eksekusi Teh benar-benar ngelakuin hal tersebut gitu. Apain aja, ngapain, mau punya apa Teh yang dimulai nih, kita mau coba. Atau ubah mindset yang tadi kita bahas nih teman-teman. Dari mulai aku nggak bisa, aku nggak mungkin gitu. Kayaknya aduh ini mah nggak mungkin lah, aku mah udah jadi ibu rumah tangga gitu ya, udah lama gitu. Aku udah lama jadi ibu rumah tangga, buat mulai kerja itu susah kayaknya, Fit. Nggak bisa, aku nggak diterima gitu. Itulah kenapa teman-teman ya, di Amiga, salah satunya dalam kita nge-hiring people, aku akan mendahulukan hiring tim yang memang dia adalah ibu-ibu gitu. Atau misalnya orang udah, dia dulunya capable di pajak misalnya, dia dulunya orang admin nih, dia orangnya orang akunting, tapi dia stop menjadi ibu rumah tangga. Di umur 30 lebihan, dia mau kerja lagi dan susah ya sekarang. Maka itu akan jadi aku rekomendasi. Itu akan jadi prioritas pertama yang akan aku hiring. Karena aku ngalamin loh. Saat memang, apalagi kita wanita ya. Oke, di sini banyak cowok, bukan aku menggimanakan kita sebagai wanita, tapi kadang kalau wanita saat kita mau memulai sesuatu banyak PR-nya ya teman-teman cewek di sini nih, yang pada wanita-wanita di sini. Kadang, aduh ini anak kayak gimana, kadang kita mau kerja juga ya. Kamu udah menikah belum? Oh nggak boleh, kalau udah nikah ini cuma menerima yang single aja gitu. Udah nikah, oh kamu nggak boleh ya, kami hanya menerima yang belum punya anak aja. Ada nggak sih yang kayak gitu teman-teman? Pernah ngalamin kayak gitu? Nah, kita bisa jadi game changer, kita bisa menjadi, kalau saat nanti kamu punya usaha gitu ya. Aku sih belajarnya gitu teman-teman. Saat aku sekarang punya usaha, maka nggak boleh kayak gitu sih. Nggak boleh kayak menutup peluang orang yang memang dia mau berkembang. Jadi mungkin yang lain punya ranahnya sendiri, aku punya ranah concern. Ya udah deh, mama yang mau kerja lagi ya udah ayo gabung sama Amiga ya, ada di Amiga. Bagaimana? Wah, pertanyaannya ini makin berat, Fahmi. Bagaimana step pertama menjadi CEO bagi seorang wanita? Bagaimana Teh? Bagaimana? Bagaimana ya dulu? Dulu mah aku nggak pedean juga sih, buat ngomong kayak gini aja dulu susah. Masih, kalau kata istilah orang Sunda mah balelol ya, apa tuh balelol bahasa Indonesianya. Step pertamanya, aku dulu saat jadi CEO itu saat memang start untuk merealisasikan mimpi aku, dan ternyata bawa mimpi, ada passionnya di situ, ketemu tim, dan ternyata ya udah aku ambil, aku di umur 29 tahun mungkin ya teman-teman, untuk berani untuk ngambil, oke gue ada yang jadi CEO-nya. Setelah apa? Setelah aku tuh tipikalnya memang tetap belajar dulu, ya aku belajar dulu lah, belajar soal people, tetap harus belajar dan lain-lain. Tapi asal mulanya aku masih ingat, dulu kita bertiga ngobrol, aku sama 2 orang teman aku, kita ngobrol, niatnya kita mau bantu teman-teman di Bandung. Kan Bandung dulu banyak banget ya startupnya teman-teman, 2018-17an tuh masih lagi rame-ramenya tuh startup baru muncul di Bandung ya. Dulu tuh kita mau kita bikin satu terobosan yuk, kita bantu teman-teman yang punya inovasi di bidang teknologi dulu itu. Kita bantu teman-teman yang punya mimpi di bidang teknologi, tapi kita bantu amanin dari sisi back office-nya dulu tuh. Perpajakan, admin, dan lain-lain ya. Saat itu oke, sama bertiga sama teman aku, dan itu posisinya kita masih masing-masing kerja di tempat kerja masing-masing,
Tapi kita komitmen untuk ngebangun yang namanya Amiga, teman-teman. Jadi di situ mungkin berani ya untuk kayak gue deh yang jadi CEO-nya ya, gue deh yang ngurus gitu. Karena apa? Gue yang punya mimpi apa ya? Tips kamu yang menjadi CEO adalah ya mimpi kamu udah sebesar apa? Yang kedua, kamu bisa menjual mimpi kamu ke tim atau enggak gitu. Kan CEO mah jual mimpi ya, kok jual tim. Maksudnya kita bootstrapping nih ya teman-teman. Aku bootstrapping dulu tuh dari modal sendiri. Jadi saat aku mau buka usaha, aku memaparkan mimpi aku ke tim aku. Guys, aku punya mimpi pengen ABCD. Terus mampu nggak? Mampu ya. Saat mampu ya udah hayu jalan ya udah gaskeun gitu. Jadi kan nggak jual mimpi sebenarnya. Founder itu kalau istilah aku cuma istilah Mas Mike, dia menjual mimpi ke timnya. Yang kita nggak tahu ya. Kalau Ulia di Bandung. Aku tadi malah mimpiin Kak Mas Rio, ya Allah. Oke. Teh Ulia, aku Kak Fitri mendatangi startup baru di Bandung pertama kali bisnis apa? Amiga bisnis pertama aku teh. Maksudnya nggak deng, aku sebelum Amiga aku pernah jual hijab, aku pernah jual sepatu Garcel nih yang di Bandung tahu Garcel. Aku pernah Shopee Martin, aku pernah Oriflame, aku dulu pernah ngejual barang makanan pokok, jual beras yang 5 kiloan teman-teman. Aku dulu pernah jualan, semualah aku pernah jualan dari A atau B gitu ya, jual-jual tuh udah pernah. Tapi kalau misalnya startup bisnisnya lebih ke teknologi. Maksudnya startup teknologi, tapi klien pertama Amiga adalah memang kebanyakannya berkaitan dengan teknologi. Tapi sekarang udah beragam. Ada yang distributor, ada yang ada banyak lah pokoknya. Ada teknologi dan lain-lain. Gitu. Bukan semua diborong juga sih ya sebenarnya. Itu prosesnya tetap diberesin dulu. Dari zaman kuliah kan, kuliah udah kerja, freelance jadi guru. Freelance jadi guru ternyata ketarik masuk ke manajemen di perusahaannya. Terus masuk lagi kemana, ya semuanya jalan terus, tapi yang aku bawa adalah mindset aku yang pengen terus belajar, mindset aku yang memang kayaknya bisa deh kayaknya aku harus belajar ini deh, kayaknya kalau aku belajar ini aku tuh nggak pernah mikirin bahwa perusahaan akan dapat ABCD dong kalau aku belajar, enggak, tapi yang aku pikirin adalah kalau aku belajar ini berarti aku akan jadi lebih baik dong. Kalau aku bisa tahu ini, ya buat aku juga, bukan buat orang lain. Jadi tanamin juga teman-teman mindset buat teman-teman ya, saat mau mulai membuka jalan gitu ya ke ranah entah menjadi seorang founder, entah mindsetnya mau lebih growth mindset itu ya, entah aku mau masukin dunia entrepreneur teman-teman, bahwa lakukan semua itu memang untuk diri kita gitu sebenarnya. Biar nggak ngebandingin, biar tidak kecewa ya istilahnya gitu. Ya aku tahu banyak ilmu juga dari diri kita, aku punya usaha juga karena passion aku ada di situ. Bicara soal stres dan passion, stres saat lu ngelakuin sesuatu yang tidak lu senang dan itu tuntutan, ya lu akan stres di situ. Tapi passion ya beda lagi, karena memang ini adalah mimpi gua ada di sini. Dan gua excited di sini. Kerjaannya cukup padat, iya. Capek-capek, iya sama. Tapi beda pembawaan aja gitu, karena memang lebih bahagia aja ya karena lagi ngebangun mimpi sendiri bukan ngebangun mimpi orang lain. Pertanyaan selanjutnya Fahmi atau ada yang mau on cam? Oke, kenalin ya ada Kang Rio nih ya kalau di chat. Deketin tuh, Kang Rio itu adalah dosen. Dia tim VSS juga. Terus kalau Mas Mehmo udah pada terkenal. Nih orangnya ada nih teman-teman. Mau di coach sama Coach Rio silakan. Ya dari sisi kewirausahaan, entrepreneur. Mungkin nanti di bulan depan kita bahas entrepreneur lanjutan ya, Kang Fahmi. Boleh teh. Kayaknya waktunya kurang teh ini. Benar. Oke. Ada pertanyaan lagi. Bagaimana solusi terbaik saat startup sudah menemui titik buntu untuk mendapat profit? Solusi terbaik adalah yang aku lakukan adalah ya terere, aku akan ngahulang tarik. Itu adalah istilah Indonesia. Apa tuh yang ngahulang tarik? Itu mirip kayak diam, reflect, terus aku retro apa yang sudah berjalan baik,
apa yang belum berjalan baik, apa yang bisa aku improve. Udah gitu aku komunikasiin ke tim. Hai tim, gimana nih kita aku ada di titik itu loh teman-teman. Tahun lalu nih ya, Amiga jujur-jujuran nih ya, si Afin sampai kita bikin kayak gini teman-teman perjanjian. Guys, kalau di tahun ini produk kita nggak bisa menghasilkan, kayaknya gue udah nggak bisa ngegaji lagi deh. Kita ngapain yuk gitu. Itu di-share semuanya ke tim teman-teman. Jadi tim di Amiga bisa tahu profit Amiga berapa atau profit Century berapa nih sekarang atau profitnya Afin berapa. Bisa tahu biaya yang dikeluarinnya itu berapa tiap bulan. Karena tiap bulan kita share laporan keuangan. Jadi semuanya tahu ada di kondisi apa. Dan karena di awal itu, jadi kalau bicara soal di titik buntu dan untuk mendapat profit, yang nguatin aku adalah tim aku, teman-teman. Tim yang ada sekarang yang menguatkan aku. Yang dia ada saat memang kita lagi nggak ada apa-apa nih. Kita lagi sulit nih buat gajian telat nih, kayak gimana nih. Aduh, gue harus kayak gimana lagi nih gitu. Gimana ya yang harus kita lakuin, Fit? Gue share ke tim gimana ya ini, aduh ada invoice mandak, atau misalnya si Afin gimana nih? Kita lagi proses perubahan teknologi gitu misalnya. Kita nggak bisa dulu buat dapetin user, ada user yang komplain bla bla bla, kita diskusiin dengan tim. Maka ya titik terendahnya aku sih tetap yakin bahwa selalu ada kemudahan setelah kesulitan ya, Teh Rere. Pikiran gila sih. Gue selalu bilang kayak gini, aja nih mau misalnya ini nggak ada profit nih, ini operasional harus dibayar nih. Tetap yakin aja, oke, solusinya adalah gue harus cari pekerjaan lain nih buat perusahaan gue. Entah gue misalnya, tim ini ada kerjaan baru nih, mau diambil nggak yang tidak berkaitan dengan bisnis, tapi timnya mau nih, ya udah ayo kerjaan, yang penting bensin kita ada, Fit. Tim ini ada pekerjaan ini nih, ya udah ayo. Jadi tidak stuck bahwa ya startup jalan tetap jalan guys, produk kita tetap jalan. Tapi tolong logika apa ya, kayak rasionalnya tetap juga jalan juga sih kalau aku sama tim ngajarinnya, bahwa kita punya mimpi startup kita jalan, kita tapi harus menghidupi kita secara pribadi ya. Maka yuk kita kerja. Jadi kita kerja 2 kali lipat lebih keras dari orang lain gitu. Bisa jadi di siang hari itu kita kerja sebagai karyawan, teman-teman. Di malam hari kita ngumpul buat ngebangun startup kita. Itu yang kita lakukan 2 tahun pertama. Di saat semua orang itu kerja di tempat lain. Maka jam pagi ya udah. Maka hari Sabtu adalah hari kerja mingguan kita. Hari Sabtu itu dulu tim kita adalah kumpul di hari Sabtu. Karena Senin sampai Jumatnya mereka kerja. Dan malam itu kita bisa kerja sampai malam, ya iya. Karena bicara soal startup, bicara soal lagi bangun bisnis baru, bagi aku pribadi ya, tidak ada ruang untuk bermanja-manja di situ. Urusan ngejar mimpi, Mas, sebelum kecapai, nggak ada istilah manja di situ, teman-teman. Ya, raih apapun yang bisa kamu raih. Tapi ya jangan sendiri. Kalau sendiri kamu nggak akan kuat. Kamu harus punya tim di situ. Kamu harus punya co-founder di situ. Wah, pertanyaan Mas Galih berat nih. Ini pertanyaan terakhir ya kayaknya sebagai penutup. Bagaimana mencari co-founder? Bagaimana mencari co-founder dari yang percaya mimpi kita tapi bisa dibilang kurang capable, atau mencari yang benar-benar capable? Aku dulu nyari co-founder atau nyari tim itu urutannya yang pertama adalah karakter. Baru skill. Di tahap awal kita bicaranya ya. Ini bicaranya nyari co-founder ya. Dulu mah cuman bertiga, tapi sisi karakternya udah nyambung. Karena apa? Karakter bawaan dari lahir. Diubahnya sulit ya, dikurangi mungkin. Tapi tingkat capable, iya atau iya dia bisa berkembang atau enggak. Kalau karakter dia itu adalah, let's say dia karakternya memang growth mindset, kita udah satu frekuensi, ya tinggal kita asah aja skillnya, teman-teman. Aku ada tim juga yang memang dia bukan jurusan desain, kita bicara ya. Ini orangnya ada di depan aku. Apakah aku suruh on cam? Jangan urusan capable atau enggak, dia jadi salah satu co-founder Afin sekarang. Dan dia pegang di desain. Lulusannya apa? Lulusannya akuntansi. Nyambung nggak tuh jadi co-founder? Enggak. Kalau bicara soal capable atau skill dia ada di situ. Tapi dia punya bakat. Dan saat ngobrol ini orang nyambung. Saat aku bilang, Pep, nggak ada duit nih buat gaji, gimana ya? Gue cuma bisa ngasih segini. Kalau mau yang lain dulu aja yang digaji. Yang penting kasih rokok lah kalau gue ngobrol gitu. Yang penting cemilan saat gue datang ke kantor ada. Ya udah, jalan.
Jadi karakternya itu yang lebih penting teman-teman. Terutama di tahap awal banget nih ya. Aku nggak bicara soal startup yang dia udah gede. Kalau kamu udah gede, udah diinvest, maka kamu wajib nyari yang profesional, yang capable, skillnya ada. Karena kamu udah punya duit kan. Bener tuh sih. Bener nggak sih guys? Tapi di tahap awal kita mulai usaha, kita duit nggak ada, maka yang bisa kita andalkan adalah apa? Tim awal kita. Tim awal kita ini mampu sejalan sama kita enggak? Gue jadi CEO, tim gue tuh harus percaya sama mimpi aku loh. Kalau dia nggak percaya sama mimpi aku, maka di saat keadaan tidak baik-baik saja, dia akan ninggalin aku. Tapi saat dia percaya mimpi aku dan perlahan ternyata mimpinya bukan jadi lagi mimpi aku dan kamu, tapi jadi mimpi kita. Itu kan goals-nya seorang leader ya teman-teman. Aku sebagai founder, entah nanti sekarang misalnya cuma punya 2 perusahaan, 3 perusahaan, entah nanti aku punya lead di mana, aku selalu ingin bahwa nanti itu mimpinya aku tuh jadi mimpinya kita gitu. Di-adjust ya iya, tapi nanti benefit yang dihasilkan ya buat teman-teman juga. Makanya keterbukaan itu penting, keberanian itu penting. Teman-teman coba pelajari tentang agile value dan scrum value. Itu yang aku terapin di tim yang sekarang, teman-teman. Tidak perfect, tapi kita terus belajar untuk menjadi lebih baik. Karena kesempurnaan bagi kita adalah musuh kita. Ya nggak sih, teman-teman di sini? Tolong acungkan reaction saat setuju bahwa perfect is our enemy. Dan selesai itu lebih penting. Dan is better than perfect. Yang penting lu tuh beres. Soal sempurna atau enggak mah itu mah subjektif. Tapi kalau beres mah ya udah jelas. Definition of done-nya udah jelas. Itulah, ada banyak hal yang teman-teman kalau nanti kita bahas soal agility atau mungkin sharing-sharing misalnya ini di Venturi atau di Amiga kayak gimana sih cara mainnya gitu ya. Cara main kita perusahaan yang udah misalnya tiba-tiba saat datang ada 30 orang yang harus kita kelola gitu dengan beberapa bisnis yang banyak gitu. Dengan produk yang memang ada lebih dari 5 sekarang yang harus kita dampingi gitu ya misalnya. Kayak gimana? Ya semuanya harus satu mindset dulu nih. Kita bicara people. Teknologi, inovasi bisa enak jalannya kalau apa? People-nya juga enak untuk jalannya. Orang fokus sekarang buat apa teman-teman di sini? Pasti gue yakin semua orang fokus untuk wow ada digital transformation, wow ada inovasi, wow ada hal yang baru. Tapi orang lupa untuk wow ini people-nya udah siap atau belum untuk menerima perubahan digital transformation. Untuk menerima inovasi itu udah bisa nggak ya orang mikir buat berinovasi? Maka nyamanin dulu aja dia. Dan satu lagi, untuk bisa mulai seperti ini, jangan berharap semuanya lancar, teman-teman. Ada learning curve di situ. Kita sebagai founder akan menjalani fase di mana kita ada di titik terendah untuk membeli ruang tim kita untuk berkembang itu ada di titik bawah pasti. Tapi saat ini enak, semuanya akan enak ke atas jalannya. Tapi sebagai founder kita harus bersabar untuk ngebentuk tim kita saat berada dari mulai maju, pasti ada ke bawah dulu karena ada learning curve di situ. Siap atuh, sudah jam 8:30. Boleh simpen sosial medianya Tevit kali ya buat siapa tahu dia mau diskusi teh atau gimana? Boleh, kalau diskusi ke aku bisa DM di Instagram ya teman-teman. Karena kalau WhatsApp kadang keskip. Tapi kalau ide aku kalau Instagram aku sering buka atau bisa langsung email. Jadi kalau nggak email, Instagram atau LinkedIn. Nah, kalau WhatsApp, Telegram itu mah kayaknya banyak keskip. Kadang HP-nya nggak dipegang sama Fitri, dipegang si Fahmi. Mantap, kamu memang terbaik dah. Naon sih? Ini share IG aku apa Mi? Oh ini IG aku teman-teman. Okay. Mana ya? Kita sharing janjiannya via IG lebih enak atau via email bisa di. Karena email Fitri@venturi-nya belum ada, pakai email fitri@amiga.id aja dulu ya. Boleh. Teman-teman.